Saat ini gue sedang bersama dengan Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Katanya nih guys, beliau ini mempertahankan alisnya demi... Ngomongnya soal alis gue ya? Emang Iya. sih alis gue? Masih matang itu kayak alis baru dari tampil di TV gitu kelihatannya. Demi Allah. Sebelum gue lanjut bertanya sama lo, gue mau menanyakan satu hal. Oke. Jelaskan sama gue makna dari profile picture WhatsApp lo. What is Yang that mana? all about? Itu yang lu jadi kayak siapa tuh kayak panahan gitu terus palanya lu badannya nggak tahu siapa gitu kayak apaan itu? Explain to me. Tahu nggak itu beneran itu temen gue namanya Aziza Asatari. Dia kebetulan jadi she's a very talented game developer, comic artist. Nah, apparently she's also very good istilahnya painter gitu kan, artis, seniman pakai digital, ya itulah pokoknya gue kagak ngerti lah. Terus tiba-tiba dia buat itu gitu loh, maksudnya. Situ Wonder Woman atau gimana sih? Xena Warrior Princess. Mungkin versi Saras 008 versi. You know gitu loh. Jadi gue sama dia tuh nyambung banget tentang hal-hal yang berhubungan dengan istilahnya kayak dunia-dunia di luar dari yang kita lihat, Ngeri. Sejarah, terus soal gue pikir setan lah. Lucu loh, enggak, maksudnya sejarah Majapahit ya kayak gitu-gitu lah. Titis dan tetes dan segala macam. Jadi ya dia kan soalnya gamenya dia itu Ghost Parade, itu tentang persetanan. Kalau itu memang kayak gitu, tapi kita nyambungnya tentang hal-hal yang misalnya tentang Baratayuda gitu kan, Mahabharata. Nah makanya dia gambarnya kayak gitu-gitu gitu. Lu suka kayak gitu-gitu, kayak pewayangan gitu, lu tertarik sekali? Ya sekali sih enggak, tapi emang gue kan waktu gue kuliah kan gue belajarnya classical civilizations dan orang suka bingung, what is classical civilization? Gue bilang gitu bahwa kalau gue waktu itu di Amerika bisa belajar tentang Majapahit sih gue belajar tentang Majapahit, cuman karena di sana nggak ada ya gue belajarnya tentang Roma dan Yunani. Oke. Itu sorry, gue malah lebih tertarik di mana lu belajar itu? Di mana gue belajar apanya? Itu tadi Ancient Civilization apa tadi? Iya, University of Virginia. Wow. Di sini apa padanannya yang kayak gitu, jurusan kayak gitu? Nggak ada kali ya? Oh, itu di budaya, Fakultas Kebudayaan, itu biasanya kebudayaan atau sejarah. Nah, kalau di barat itu namanya classics, classics department atau classical civilizations. Nah, kalau di UVA itu waktu itu namanya classics. Nah, itu biasanya masuknya jadi dua-duanya dari segi budaya, jadi gue belajar tentang. Jadi waktu itu gue istilahnya kayak jadi Tomb Raider. Lara Croft. Gue harusnya itu modern version. Gokil. Jadi gue suka belajarnya tuh tentang architecture, lagi archaeology. Oh wow. Jadi gue harusnya waktu itu, kalau gue nggak jadi aktor, gue waktu itu ikut sama dosen-dosen gue untuk archaeological digs di Turki, di Yunani, gitu kan. Gue nggak bohong nih. Untuk waktu yang cukup lama gue tuh bercita-cita jadi Indiana Jones. Karena gue juga suka arkeologi. Itu kenapa kita nyambung banget, Ji? Iya, gitu Robert Langdon. Kalau sekarang kan Indiana Jones-nya zaman sekarang dengan kekinian tuh Robert Langdon tuh. Semacam masih ada kayak gitu-gitunya tuh, Da Vinci Code. Gila, gue kalau misalkan misalkan lagi dapat rezeki, misalkan keluar kota, baik di Indonesia ataupun luar negeri itu nyarinya tuh, dan followers gue pada tahu kan, waktu itu gue pernah ke Jogja, Bang Panji mau saya ajak ke ini nggak, ada situs penggalian candi yang baru ditemukan yang ada di kampus. Oh mau gitu. Terus waktu gue sampai sana kan ditutup kan, terus satpamnya ngenalin gue, Mas Panji mau masuk, boleh nggak Pak? Ya udah Mas Panji aja, terus gue lihat-lihat, gitu deh. Gue juga senang kalau keluar negeri juga kayak gitu. Lu nyambung sama gue, jadi gue tuh ya emang pasti kemana-mana nyarinya museum.
Iya benar sama. Iya. Gue kemana-mana pasti nyarinya museum, pasti nyarinya ya situs-situs gitu kan. Jadi dan itu gue dari bokap gue ya, karena makanya bokap gue kan sampai sekarang pun juga masih sangat dekat sama Balai Pelestarian Pusaka dan bla 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 gitu loh. Gue lagi pengen nanya yang lain malah jadi pengen ngobrolin ini dulu nih. Nggak apa-apa, kita berarti harus ada sesi yang berbeda, ya, Panji. Oke. Nanti kita atur sendiri ya. Hanya untuk membicarakan tentang peninggalan sejarah Indonesia. Ya, betul. Sepakat. Nanti kita bahas itu lagi. Mari kita mulai untuk masuk ngomongin sesuatu yang jadi alasan kenapa gue ngajak lu ngobrol. Tapi sebelumnya untuk yang nonton, ini internet gue lagi tidak baik. Jadi kalau tiba-tiba putus-putus atau lebih parah lagi tiba-tiba mati Ya kan koneksinya. tinggal lu edit. Iya betul. Tapi kan saya kan soalnya penonton gue tahu gue jarang edit. Jadi bener-bener gue tabrakin aja gitu. Seharusnya di smooth gitu kan. Tapi gue suka males. Tapi pertanyaan gue adalah, how's it going so far bertarung di Tangsel ya? How is it? Ya, fun. Sarah. Kalau ngomong sama lu, gue males ngomongnya kayak ke media ya, gue ngomong apa adanya ya. Iya, bagus. Enggak, gue tuh karena gini kan, ada banyak yang bisa diobrolin sama lu. Pertama soal pencalonan lu itu satu. Iya. Terus kedua lebih dalam soal pencalonan lu adalah daerah tempat lu akan berjuang. Maksudnya wilayah itu. Itu topik menarik sendiri menurut gua ya. Iya. Terus kita bisa ngomongin soal kemitraan Anda dengan PSI, itu juga bisa kita bahas. Terus kita juga bisa bahas soal pelecehan seksual yang belakangan ini menimpa pada Anda. Tapi gue mau narik ke yang satu ini nih. Ini lo mau ngomongnya mau sampai berapa jam, Ji? Iya juga sih. Iya. Tapi ya gue gak tahu sih, gue gak pernah benar-benar ngitung, tapi moga-moga gak terlalu panjang karena kita berdua butuh istirahat. Terakhir kali kita ngobrol, lu tolong catat ya, itu yang paling panjang yang pernah kau lakukan. Betul sekali, saya ingat itu. Makanya kayaknya emang kita akan ada beberapa sesi. Ini aja untung lu bilang obrolan soal arkeologi ditunda. Kalau enggak itu jadi panjang lagi. Iya. Dan lu akan terpaksa untuk edit. Iya, betul. Gue mau narik dari sini. Look, there's no easy way to say this, jadi I'll just say it. Ya. Kenapa semua teman-teman gue ini buntut-buntutnya pada bermitra sama PSI semua ya? Punya apa nih PSI ini kalau boleh tahu nih? Akhirnya kayak Valdo, akhirnya ke PSI. Gue baru mau nanya teman-teman lo maksud lo siapa? Valdo tuh. Valdo, tuh. Gue, terus siapa lagi? Kayaknya ada lagi kemarin gue udah ingat gitu. Dan Valdo kan kemarin kan nggak akhirnya. Jujur kalau antara lu, ini bukan antara lu sama gue secara ini bakal live gitu ya, bakal tayang gitu ya, tapi salah kalau gue ngomong. Yeah. Nggak, tapi Mbak Valdo, kalau kau akan menonton ini. Pasti nonton dia, pasti nonton. Tapi beneran, gue pun juga bilang sama dia, gue pas ada news kalau dia pindah ke PSI, gue aja kaget gitu loh. Iya. Gue juga sampai sekarang sampai harus nanya, ini beneran nih itu. Menurut gue sih jawabannya sih rada pragmatis ya, strategik gitu. Iya. Ya iyalah. Strategik yang rada nggak strategik ya, mengingat partai itu kiprahnya kurang menyenangkan di daerah perjuangan beliau, tapi ya that shows, I think that kind of shows how tough it is for Valdo, the situation. Susah sekali kelihatannya sehingga dia bekerja sama seperti itu gitu. Enggak, tapi gue juga bisa memahami lah. Maksudnya untuk Valdo anyway juga dia masih sangat muda, and buat kita yang memahami juga apa yang dia alami secara internal di mana dia waktu itu berada juga gitu. Maksudnya
kalau dia memikirkan tentang jangka panjang dan dia memang serius. Ini kok malah ngomongin Faldo, hello. Nah, itu ngomongin politik in general sebenarnya, karena ntar Ya, nyambungnya politik in sama lo general juga. lah. Oke, let's say kita ngomong politik in general, not just in the case of Faldo. Sorry ya, Do. Ini cuma menggunakan lo sebagai example gitu ya, sebagai contoh bahwa buat kita nih yang masih muda, masih milenial gitu kan, maksudnya kita kan pasti melihat bahwa kalau kita mau bertahan dalam politik, no matter how idealis kita juga harus melihat secara realistisnya. Dan waktu itu Faldo harus melakukan atau mengambil opsi yang pasti nggak mudah untuk dia, tetapi dia akan weighing gitu kan pro dan kontranya dengan dia staying di mana dia waktu itu berada dengan dia pindah. Dan apakah dia pindahnya itu karena 1 dan 2 dan 3 lain hal, tapi mungkin waktu itu menjadi salah satu opsi yang terbaik bagi dia saat itu gitu kan. Dia di offer sesuatu yang mungkin dia, wah ini kalau misalkan gue pindah ke situ berarti gue punya chance gitu kan, peluang untuk gue bisa berjuang di ini yang dan dia melihat ada kesamaan visi misi dari segi itu, dan ya kita appreciate aja, kita menghormati keputusan itu gitu kan. So politics in general, kita yang masih muda tentunya harus ya gue bukan orang yang munak lah, udah itu yang utama. Gue paling nggak suka dengan orang yang namanya munafik, dan dalam hal ini kalau misalkan lu ada realistisnya ya lu realistis tanpa kita judging gitu kan. No, I think it's a win for Faldo kalau menurut gue ya. Menurut gue ini menang untuk Faldo. Orang bisa ngelihat dari banyak sisi, tapi Faldo udah ngukur, Faldo udah jalanin, dan hasilnya menurut gue masih menang untuk Faldo. Dia udah ada di level yang berbeda lah, umurnya masih muda. Ya udah, nanti tarung lagi aja. Dan itu benar banget bahwa kalau dia stay di mana dia waktu itu berada, mungkin dia nggak akan bisa di mana dia sekarang. Dan kalau ngelihat gejolak yang terjadi pada partai tersebut, ini saya yang ngomong ya, penonton, ini bukan Sarah yang ngomong saya. Kalau dilihat apa yang terjadi di partai itu saat ini, penuh dengan gejolak, ya untung Faldo sudah lompat keluar dari kapal. Oh, ngomongin yang itu. Oh, oke. Gue baru nyambung. Iya, partai dia sebelumnya. Oh, yang sebelumnya, siap. Iya, dia kan keluar, terus sekarang kan partainya menarik sekali tuh, bapak anak yang... Oh ya? Yang membuat gue kembali kepada elu. Iya, siap. Tangsel itu menarik tapi sekali. By the way, gue belum jawab lo pertanyaan lo ya. Oh iya. Enggak, karena gini. Gue juga, sekarang kan gue punya sejumlah teman di PSI, Rian Ernest, salah satu yang paling dekat sama gue. Orang akan sangat banyak yang berasumsi PSI ini sebagai partai ini hijau sekali. Nggak tahu how to navigate themselves. Hijau in the sense of masih baru banget gitu. Iya, betul. Masih baru, don't know how to navigate themselves. Terus udah gitu, ini tidak dengan konotasi negatif, karena gue tahu pasti akan ada yang merasa konotasi negatif. Belum tahu caranya, dalam tanda kutip, bermain politik gitu ya. Tapi bukan dalam kata bermain, tapi benar-benar how to do what to say in terms of politics gitu. Tapi maksud gue for some reason orang selalu tertarik untuk bermitra dengan partai ini menurut gue. Termasuk yang membuat orang jadi banyak ngomong. Kalau dari sudut pandang politik praktis kan ini ya udah pragmatis aja, siapa yang bisa saling bantu segala macam, udah nggak ada beban-beban politik masa lalu. Tapi from your point of view, looking at PSI, I mean, what do you see now gitu? Kayak Nggak, gue selalu, lu tahu gue lah, gue orangnya belak-belakan, gue nggak pernah, kalau bahasa Inggrisnya, I'm not one to mince my words. Ya, tidak bisa dan tidak mau. Tidak bisa dan tidak mau. Gue ngomong apa adanya, bro. Kalau lu nanya gue tentang itu, gue pasti coba jawab sebaik mungkin. Dengan harapan juga bahwa gue tidak akan menyakiti hati orang lain, tapi gue usahakan. Jadi gue selalu, dan gue bilang bahwa gue sama kayak lo. Gue sebenarnya gue berteman dengan beberapa orang yang ada di PSI, dan
sama dengan ini sebelum Pilpres pun, ini bahkan dari Pilkada DKI loh istilahnya. Dari waktu Pilkada DKI gue juga sebagai jubir kan waktu itu, dan istilahnya sejak itu pun juga walaupun kita di pihak yang berbeda, tapi ada relationship di situ yang sudah established, dalam arti walaupun di depan itu kita memang berdebat karena posisi kita sebagai jubir di masing-masing pihak, tetapi behind the scenes kita sebenarnya bisa ngobrol tentang lebih banyak daripada apa yang hanya bisa dimuat di media dalam beberapa menit itu gitu loh. Jadi bahkan sejak itu pun gue udah kenal sama Samara. Terus waktu gue juga sempat di Singapura untuk menghadiri sebuah workshop, itu ketemu sama Isyana. Terus waktu jadi jubir Pilpres, gue juga akhirnya bisa deket sama si Rian gitu kan. Jadi dari perjalanan itu gue ada relationship, hubungan yang akhirnya dibangun berdasarkan, ya pertemanan yang dibangun berdasarkan kesamaan yang kita miliki gitu kan, dari visi dan misi kita sebagai generasi penerusnya Indonesia gitu. Jadi kita konteksnya udah nasional gitu. Kita nggak mikirin tentang perpolitikan yang jangka pendek. Walaupun kita punya pilihan berbeda, tetapi ada hal-hal yang kita perjuangkan bersama. Kalau sama Samara misalnya, kita punya kesamaan untuk perempuan dan anak, terutama untuk hal kekerasan seksual terhadap perempuan gitu. Itu hal yang kita punya kesamaan di situ. Jadi kalau gue ngelihat dalam konteks PSI ini dari segi politik nasionalnya, apakah mereka masih sangat muda atau istilahnya baru dalam hal in a way yes gitu kan, tetapi bukan berarti orang-orang yang di dalamnya semuanya sebenarnya itu masih hijau dalam tanda kutip. Pasti ada yang mengerti lah gitu, bicara tentang strategi, bicara tentang, nah hanya memang kalau kita konteksnya pilkada, ini mereka sangat baru. Gitu. Jadi dalam hal pilkada mereka agak culture shock dikit gitu. Yang istilahnya wow, rupanya seperti ini ya. Dari segi itu sih ya muda. Tapi mungkin ada satu hal juga yang gue sampaikan ke mereka gitu, bahwa oke, kalian punya stance ABC dan kalian punya idealisme ABC, tapi kalau misalkan kalian nggak jaga juga dari segi, istilahnya kalau kalian tabrak semuanya, bahkan kawan-kawan kalian sendiri pun juga akan lama-lama memusuhi kalian gitu loh. Dan itu yang sepertinya agak mulai kelihatan di pilkada ini, yang istilahnya mungkin mereka berharap bisa menjaga hubungan-hubungan itu, tapi mungkin ada hal-hal yang terungkap dari pandangan mereka sebagai partai gitu, yang agak menyinggung perasaan dari politisi-politisi senior di partai-partai yang lainnya. Dan itu sepertinya berimbas gitu. Jadi ya kalau kita di politik guys, istilahnya gini, kenapa ada yang namanya diplomasi, kenapa kok kayaknya you're so diplomatic gitu ya, kayaknya ngomongnya tuh nggak bisa belak-belakan gitu. Ya karena kita tahu bahwa dari politik itu sendiri lo lebih perlu teman daripada lawan gitu. Karena kalau lo lagi bangun koalisi gitu kan, lo perlu sebanyak-banyaknya orang gitu. And even kadang-kadang lo harus terima, lo harus nelen ludah lo, dan lo harus terima yang tadinya mungkin lawan jadi kawan kan gitu. Ini ya itu justru yang benar cara pandangnya. Kan gue sering bilang, gue suka bingung nih sama orang-orang ini kita bukan ngomongin politik ya, kita ngomongin hubungan sosial secara umum. Di Indonesia tuh selalu ada tendensi bahwa kalau pro persatuan itu, gue ngegeng sama yang ini, gue nggak mau ngegeng sama yang itu. Itu tidak terlihat seperti pro persatuan. Orang yang pro persatuan itu konsekuensinya adalah tiada permusuhan. Jadi jalan yang gue ambil itu jalan yang nggak bikin musuh, justru jalan yang bikin kan teman. Makanya ada kata negarawan kan gitu, bahwa kalau kita bicara negarawan dan kita ya itu lo bilang persatuan, lu harus bisa cari cara berdebat itu untuk berkompromi supaya lo bisa nemu in the middle. Kalau semuanya kekehan, nggak bakal nih ada yang namanya persatuan, nggak bakal ada yang namanya lu bisa ketemu di tengah gitu loh. Jadi dari segi itu yang dimana
kemarin itu kan mungkin karena ada polarisasi ya. Itu yang jadi masalah dari yang namanya dua kandidat gitu kan. Apalagi kalau dua kandidat besar, terus anytime ada cuman dua, ya kayak kita lihat di Amerika, kalau misalkan cuman Democrat dan Republicans, itu polarisasinya bener-bener tambah jurangnya tuh gede banget. Dan itu udah sedikit lagi pertumpahan darah lagi kalau mereka nggak hati-hati gitu kan. Nah ini yang diusahakan oleh mereka yang mencoba untuk merajut ini supaya itu tidak terjadi di Indonesia gitu loh. Yang mungkin banyak yang menyatakan kecewa gitu kan bahwa kenapa kok berkompromi, kenapa kok lah. Kalau misalkan kita bicara demi persatuan Indonesia ya lu kadang-kadang harus nelen ludah gitu. Iya. Orang lupa dua hal. Satu, kita merdeka juga bukan karena menang perang kan. Kita merdeka karena kita duduk bareng sama Belanda pada akhirnya. Terus yang kedua adalah konsekuensi negara kepulauan tuh ya bikin jembatan, bukan bikin tembok gitu. Kalau lu kebelah-belah gitu. Lo filosofis banget. Wow. Memang. Kami stand up comedian gini semua loh. Tampilannya aja tolol, cara ngomongnya aja ngaco. Tapi kami ini sebenarnya... Enggak. Gue nggak percaya itu. Seriously, justru comedians are the smartest people in the world. I wouldn't say the smartest, tapi we are the... Lo harus punya kecerdasan untuk bisa mengolah dan making fun of people tanpa lo digeplak. Tapi pada akhirnya saya dikeplak juga sama orang-orang tersinggung sih, tapi itu masalah yang lain lah ya. Sekarang jadi partai pengusung lo tuh siapa aja sih? Jadi sekarang kalau pengusung itu ada PDI Perjuangan, Gerindra, ada sebentar. PSI kursinya 4, terus PAN 2, dan Hanura 1. Oke, cerita sedikit sama yang nonton, karena gue yakin banyak yang nggak ngerti. Karena salah satu indikasinya adalah waktu itu kan Valdo pernah ini tuh, dia ke kantor partai mana gitu. Terus orang bilangnya, wah si Valdo pindah ke partai ini ya. Terus udah gitu Valdo datang lagi kulonwun ke partai yang lain. Loh, kok Valdo baru pindah, udah pindah lagi? Jadi orang kayaknya banyak yang nggak nangkep gitu. Untuk anak-anak yang baru terlibat dalam politik dan mencoba untuk memahami, what were you trying to do dengan partai-partai pengusung ini? How does it work gitu? Sistem politik kita. Sistemnya ya. Ini kenapa lu sama gue selalu ngomong bener-bener sistem dijabarin. Anyway, singkatnya bahwa untuk bisa mengajukan the way our system works di Indonesia, kalau misalkan kita mau mengajukan diri, itu susah banget sebagai independen, itu satu. Itu kan yang Rian coba untuk lakukan di Batam, ya. Dia mencoba untuk maju sebagai independen walaupun dia kader PSI, gitu. Dia maju sebagai. Nah, untuk independen tuh lu harus bisa ngumpulin sekian ratus ribu KTP yang menyatakan mendukung lo, gitu kan. Itu pun juga yang dicoba untuk dilakukan oleh Ahok waktu itu. Dan juga Bang Faisal Basri. Dan seterusnya. Banyak orang yang mau mencoba melakukan lewat independen. Nah, kalau misalkan kita dari jalur partai, itu ada minimal kursi di DPRD atau DPR RI kalau untuk presiden. Ya kan, itu makanya namanya presidential threshold. Kalau ini istilahnya bupati or wali kota threshold. Untuk mengajukan diri itu harus mendapatkan minimal berapa kursi. Happen to be kalau untuk di Tangerang Selatan itu harus punya 10 kursi. Dan itu kenapa ada satu pasangan yang cukup dengan satu partai. Dengan satu partai karena udah punya nih 10 kursi, nggak perlu dapat dukungan dari partai lain. Tapi ada juga misalnya kayak Gerindra itu kita punya 8 kursi, berarti kan kurang. Kita akhirnya menjalin komunikasi dengan semua partai yang lain gitu kan. Siapa nih yang mau gabung di gerbongnya kita? Tapi pertama harus nyari pasangan yang tepat yang bisa disepakati oleh mayoritas dari partai-partai. Nah, jadi waktu itu pun juga, nah itu juga ada dramanya sendiri gitu ya. Di setiap pemilihan, bukan hanya di tempat gue, untuk nyari formula antara para calon ini pun juga ada fairy magic-nya sendiri gitu. Nggak tahu formulanya apa.
Yang penonton mesti pahami adalah threshold itu sebenarnya didesain untuk tidak membuat pelaku kontesnya terlalu liar dan terlalu banyak. Sebenarnya intinya itu. Ya. Bayangin Dan kalau itu pun misalkan juga yang berlaku, itu pun juga yang berlaku di misalnya DPR RI dan DPRD. Kalau misalkan dia kurang dari sekian persen, dia nggak bisa masuk ke DPR RI gitu. Kalau nggak, ntar semua partai yang udah terverifikasi ya masuk semua, walaupun mereka cuma dapat berapa gitu. Ya, dan jatuhnya itu yang sebenarnya terjadi, ini threshold ini adalah untuk melimitasi apa yang sebenarnya terjadi ketika demokrasi nggak ada aturannya, yaitu sosial media. Semuanya terlalu berisik, semua orang bisa ngomong apapun, terus udah gitu jadinya bising, akhirnya nggak gerak. Bayangin kalau misalnya misalkan gini deh, kalau misalkan nggak ada threshold, kita ngomongin soal DPR aja ya. Bayangin semua orang bisa bikin partai, terus semua orang partainya bisa masuk gitu, tiba-tiba DPR tuh isinya adalah perwakilan dari 571 partai, satu partai kadang-kadang cuma satu gitu misalnya ya, gue nggak ngerti. Tapi jadi berisik banget kan, maksud gue, apaan dan sih ini? kita di Indonesia aja kita udah lebih dari 100 partai, Ji. Iya, asli. Kita udah lebih dari 100 partai, hanya nggak semuanya terverifikasi oleh KPU. Betul. Itu aja. Ya. Jadi bayangin ini yang mungkin dia cuma punya cabangnya tuh cuma di Jawa, gitu kan? Dia nggak ada di Sumatera, di Sulawesi, tapi itu partai, gitu loh. Iya. Bayangin kalau dalam konteks pilkada lebih liar lagi. Bayangin kalau misalkan nggak ada threshold-nya gitu ya, tiba-tiba semua orang bisa ikutan. Ntar ada bangsat-bangsat nggak jelas aja gitu. Ini apaan sih? Cuma nyari-nyari perhatian aja, guys. Lu tahu di Indonesia ini banyak orang-orang cari perhatian. Punya kompetensi kagak, punya ilmu kagak, punya kepedulian kagak, cuman ngelihat panggung, lalu dia naik ke situ. Banyak tuh yang kayak gitu. Untung ada threshold. Kalau dipikir-pikir, maksud gue pengen membuat yang nonton paham gitu. Gue nggak pengen yang nonton tuh ngerasa, apaan sih ini kok rigid banget deh aturan ya? Kok nggak memfasilitasi kebebasan? Hey, ada orang ya, belakangan ini coba-coba bikin konten dengan ngaji di tempat-tempat, berbagai macam tempat. Ada deh anak muda, terus mencoba untuk viral, mencari kendaraan politik, tapi tidak dapat kendaraan politik, akhirnya nggak jadi. Kalau misalkan nggak ada threshold, dia bisa main langsung masuk aja dengan segala keanehan itu. Kita gue tahu. jadi kepo yang lu maksud siapa. Ada nanti. Yang nonton ngerti, pasti muncul di kolom komentar namanya. Jadi ada banyak orang-orang yang cuma pengen nyari kesempatan aja. Jadi itu adalah latar belakangnya. Nah, itu adalah partai pengusung lu. Tangsel sendiri, Tangerang Selatan itu. Dan by the way itu cuma pengusung ya. Selain dari pengusung kita ada partai-partai pendukung juga. Jadi mereka yang sudah terverifikasi oleh KPU, tetapi tidak mendapatkan kursi di DPRD Tangsel. Strategically punya partai pendukung itu bantu apa ya? Karena mereka pun juga ada suara. Ya betul. Cuman mereka nggak lolos. Ya. Lumayan lah ya. Threshold-nya. Jadi lumayan dong. Ada yang 35.000 gitu kan. Ya, lumayan. Oke, gitu loh. Ya. Karena pada akhirnya ya teman-teman penonton, demokrasi kita yang begitu luhur itu dipersempit maknanya dalam hitungan matematika. Jadi betul-betul tambah-tambahan guys, nggak bohong gua. Itulah kenapa iya bener kan? Demokrasi itu dipersempit maknanya jadi tambah-tambahan gitu. Jadi kayak makanya tadi Sarah bilang bahwa politik itu harusnya ngebangun pertemanan bukan permusuhan, karena pada akhirnya lu mesti nambah jumlah yang akan dihitung belakangan gitu. Jadi kan nggak masuk akal ketika ada orang tuh kerjanya mendorong orang menjauh. Gue nggak suka malu. Tiba-tiba dia sendirian mau menang apa di politik? Kalau emang dia peduli dengan misi dia banget. Ya. Dan gini, ini juga yang banyak yang kemarin itu kan sempat ada yang bilang, koalisinya gemuk gitu. Untuk apa banyak-banyak loh. Ini banyak yang mungkin nggak ngerti bahwa pemerintah itu nggak bisa berdiri sendiri. Our system of democracy nggak seperti itu. Kita ada yang namanya checks and balance. Kalau misalkan kita tidak menguasai parlemennya, maka pemimpinnya itu mau buat kebijakan kayak gimana pun bisa dihalangi oleh parlemen. Jadi gunanya misalnya kita Muhammad Saraswati punya koalisi gemuk gitu ya dalam tanda kutip, itu justru untuk memastikan bahwa ya puji Tuhan kita apa program yang mau kita ajukan nanti kemungkinan besar akan mendapatkan persetujuan dari mayoritas kursi yang ada di DPRD, sehingga itu akan memudahkan gitu. Walaupun pada akhirnya ya, baik itu dalam konteks pilkada ataupun pilpres atau apapun, kadang-kadang kita bermitra dalam koalisi itu bukan berarti kemudian
saling saya lagi mengutip. Lu emang suka banget gitu. Pokoknya just push the envelope. I just had to. Maksud gue, Anda kan kemarin baru nge-tweet soal pelecehan seksual yang terjadi. Gue mau mundur dulu nih sebelum ke situ. Gue mau nanya, karena gue percaya lu adalah orang yang tepat untuk berdiskusi soal pelecehan seksual. Ya, lu jauh banget lompatnya. Iya, otak gue emang suka kemana-mana nih, tapi mumpung lagi di sini. Kan sebenarnya nggak jauh-jauh amat dong, kita lagi ngomongin koalisi, ya kan, bermitra, terus kita ngomongin soal ada orang dari partai yang sebenarnya bermitra, berkoalisi sama lu, terutama dalam konteks Pilpres. Oh, iya, tapi kan kalau buat pilkada enggak, ya kan. Maksud gue orang masih suka menganggap masih satu afiliasi lah. Terus gitu siap. ngomong yang enggak tentang lu. Iya. Terus makanya lu ngomong kayak gitu. Oh ya, oke. Gue ngerti. Iya. Tapi gue mau narik mundur dulu. Ini gue ngomong sambil gue mikir ya. Tapi yang ingin gue ajak diskusi ini mungkin arahnya ke sini. Gimana caranya lu mendefinisikan pelecehan seksual? Intentions sama words. Gue coba tarik mundur. Ya. Kultur itu bisa membuat orang punya gaya bercandaan yang berbeda. Ya. Kultur bisa membuat orang punya cara memuji yang berbeda, dan kultur juga bisa membuat orang punya cara menghina yang berbeda. Ya. Oke. Kalau misalnya, mungkin ini nggak tepat, tapi ini ilustrasi aja. Kalau misalnya kita datang dari kalangan kelas menengah, terus udah gitu ada seorang laki-laki kelas menengah, ngomong sama perempuan kelas menengah, terus laki-lakinya bilang, misalnya, "Hei, kemana cantik? Sendirian aja?" Yang perempuan kelas menengah akan memproses itu sebagai sebuah pelecehan seksual. Dan bisa jadi emang pelecehan seksual. Kalau misalnya kita pindah, dan lu tahu ini, kita ke kultur yang lain gitu, masyarakat menengah ke bawah gitu, ketika misalkan ada laki-laki lagi nongkrong di depan bangunan, terus ada perempuan lagi lewat, terus laki-lakinya bilang, cantik, kemana? Sendirian aja. Yang ceweknya bisa ngerespon dengan, biasa aja kali, emang tiap hari gue cantik, gitu. Terus dia pergi begitu aja, tanpa pernah merasa itu adalah sebuah pelecehan. Kalau misalnya kita tanya sama dia, kok lu gak marah sih? Itu barusan pelecehan. Dia akan bilang, pelecehan? Kayaknya biasa aja deh. Dan mungkin ada, dan gue tahu ini, ada yang ketika dia bilang, cantik, kemana? Sendirian aja. Dia merasa itu adalah sebuah sanjungan yang luar biasa, right? Jadi kan kadang-kadang, nah yang jadi masalah adalah ketika dua orang yang datang dari kultur yang berbeda ini ketemu dalam satu tatanan sosial, sehingga yang dia anggap sebagai sesuatu yang biasa aja dia pikir, dilempar ke sini, ini nggak merasa ini sebagai sesuatu yang biasa aja. Ini kan makanya kita ada yang kayak yang buat ribet misalnya, politically correct dan politically incorrect. Itu bikin kita puyeng 7 keliling. Asli. Tuh kalau misalkan ngomongnya itu udah salah gitu kan. Ya. Dan gue komedian by the way. Gini, lu kan tadi ngomong misalnya yang soal cantik gitu ya. Yeah. Misalnya di satu tempat nona itu ya memang manggilnya nona. Gitu kan. Tapi kalau mungkin aja di tempat lain nona itu udah beda lagi konotasinya. Atau mbak atau whatever lah gitu. Konotasinya bisa berbeda dari cara pengucapan maupun ya kayak gitu-gitu yang istilahnya kita juga harus ngerti kulturnya. Nah, cuman mungkin gue langsung aja gue ngerti yang lo maksud dari segi satu budaya dan kedua adalah pendidikan dan tentunya sudut pandang masing-masing pihak gitu kan. Ada yang mengucapkan atau ada yang melakukan, ada yang whatever, dan ada yang dilakukan atau dibicarakan atau dikatakan. Nah, dari segi ini mungkin paling gampangnya begini. Kalau misalkan istilahnya gini, lu melihat orang bukan sebagai orang, tapi istilahnya kalau tadi kayak cantik gitu, itu bukan bagi kita kalau kita ngelihat dari konotasi perspektif gender gitu ya,
itu memang lebih ke pelecehan seksual. Karena tidak, istilahnya kan bisa aja dia bilang, maaf Mbak, lagi mau kemana? Ah, beda. Ya tapi maksud gue, cantik, mau kemana? iya tapi kan maksud gue beda, tapi kan some people are not well equipped socially. No, I get that, and I get that. Tapi ini di mana makanya kita harus memberikan pendidikan tentang perspektif gender ini. It's not done in one day. Sama dengan racism, kan I'm sorry to say, gue masih inget zamannya eyang-eyang gue, ngomongnya tuh, oh ya orang negro. Padahal kalau I remember. You know, hello. Tapi kalau buat kita yang kita grow up di mana kita mulai belajar bahwa konot kata itu tuh sangat degrading untuk kaum yang kulit hitam gitu loh. Kalau lu nggak bisa menggunakan kata itu kecuali lu memang kulit hitam juga. Betul. Gitu. Ya kan? Nah, itu kan kita pembelajaran gitu. Tapi you know itu butuh proses. Nah, sama halnya dengan kita bicara perspektif gender ini. Jadi ini nggak akan selesai gitu aja dan nggak semua orang juga ngerti bahwa yang mungkin dianggap sebagai pujian di satu pihak itu tidak dianggap sebagai pujian, tapi justru istilahnya itu dirasakan sebagai sesuatu yang mendegrade, merendahkan martabat dia. Gitu loh. Terutama Sarah, karena kan kata itu kalau berdiri sendiri, dia kan apa istilahnya ya, netral gitu. People put power into words, right? Yes. Kita yang naruh makna pada kata. Benar. I mean, if I can quote you previously, lu tadi baru aja memberi contoh bahwa cantik diucapkan itu bisa menjadi sebuah pelecehan seksual. Cantik itu sebuah kata yang sebenarnya menggambarkan hal yang positif gitu. Benar. Dan laki-laki banyak yang bilang, kalau gue nggak bisa pakai kata cantik untuk menyebut perempuan cantik di depan gue pakai kata apa lagi? Gue pernah punya beat soal Cina. Kata Cina maksud gue. Ya. Kan ada yang bilang Cina nggak boleh dipakai. Harus pakai kata keturunan Tionghoa. Terus kayak gitu di materi stand up gue bilang. Politically correct kan? Iya. Di materi stand up gue bilang, lah gue kalau mau pakai kata Tionghoa, bisa juga jadi menghina kalau gue pakai dasar Tionghoa gitu. Kan jadinya menghina juga gitu. Jadi kan, you know, words are confusing. Kita bilang, especially for comedians. Asli, ya gue akan targetnya mulu. This is a topic that is close to my heart. Makanya, soal ketersinggungan ini jadi menarik. Gue waktu ngelihat tweet itu diarahkan kepada lu, gue langsung dan terus terang. Tapi belum jelas loh itu diarahkan kepada siapa. Bisa aja itu diarahkan kepada yang laki-laki, ya gue nggak tahu. Loh, kan gue nulisnya dalam statement gue gitu loh, Ji. Gitu. Gimana lu bilangnya? Gue bilangnya bahwa ya mungkin saja itu tidak diarahkan kepada saya, karena kan dibilangnya bisa dong itu dimaksud adalah yang lain. Gue boleh nggak nyebut tweetnya, kata dalam tweetnya? Boleh ya, gue sebut aja ya, boleh, biar jadi lucu. Sebut. Karena dibilang pahanya putih bener, masa yang satu mulus, lagi? Mulus. Sorry. Mulus. Pahanya mulus, betul. Okay. Enggak, kata-kata persisnya, paha calon wakil wali kota Tangerang Selatan mulus banget. Asli. Ya kan nggak mungkin yang satu lagi dong, Sarah. Lo, kan gue bilang makanya bisa aja dong, Ji. Gue nggak tahu, siapa tahu yang dimaksud adalah calon wakil wali kota Tangerang Selatan yang laki-laki, dua-duanya yang lain itu laki-laki, ya. Gue the only woman. Ya siapa tahu, Ji. Ya mungkin emang mulus beneran kan, kita nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Gue secara pribadi sih nggak pernah ngeliat ya. Gitu. cuman siapa tahu dia udah pernah ngeliat terus dia ngomongin itu. Gue nggak tahu. Ya tapi itu waktu dilihat pertama kali emang ngilu sih. I mean I cannot believe someone can say that out loud. I mean di sosial media udah gila kali ngomong kayak gitu. Kayak nggak punya nggak punya teman, kayak nggak punya teman yang ngingetin, bro, lu ngapain sih? Tahu gak sih? Kadang-kadang kan kita punya, ada orang-orang yang ketika ngelakuin sesuatu kita mikir, nih orang punya teman gak sih? Kayak nggak ada yang ngingetin. Siapa ya? Oh, Adriano Colby yang ngomong kayak gini. Adriano Colby tuh ngomong, kayaknya Deddy Corbuzier tuh zaman dulu rambutnya kayak celak gitu, kayaknya nggak punya teman deh yang ngingetin bahwa dia dandanannya jelek.
lucu banget. Tapi oke. Kita Ini kesampingkan abis ini itu. langsung kita tag Deddy Corbuzier. Akan nyampe juga sama dia. Iya. Tapi gini, ini kan adalah bagian dari yang lu perjuangkan soal Iya. pelecehan seksual Iya. kepada Iya. perempuan. Iya. Dan tidak dengan bermaksud mengesampingkan pelecehan seksual kepada laki-laki, karena kita tahu itu juga terjadi. Iya. Kita tahu itu. Gue punya teman yang diperkosa bahkan sama perempuan. Tapi saat banyak ini yang I'm so glad you brought that up karena banyak yang nggak pernah mikirin bahwa that can happen. That can happen. Orang ramean. Sama the time gue cerita lah. Jadi satu temen laki-laki diperkosa ramean, digilir sama perempuan-perempuan. Crazy. Wow. So that happens dan nah ini ngaconya di dunia pelecehan seksual. Kalau gue ngomong kayak gini, di kolom komentar, mungkin jadi ngerem karena gue ngomong, tapi di kolom komentar bisa aja keluar, satu laki-laki dikerubungin sama banyak perempuan, wow, asik bener. Yeah. Sebuah cara pikir yang sering terjadi juga ketika korbannya adalah perempuan. Yeah. Perempuan digerubungin banyak laki-laki, wow, seru bener. Ya, itu gue sebagai pelawak bisa tahu bahwa itu bercanda. Tapi bahkan sebagai pelawak, gue takut kalau orang yang punya cara pikir kayak gitu beneran jadi pelawak. I hope I make myself clear. Bayangin kalau misalkan cara pikir kayak gitu, jadi pelawak dan dia berdiri di atas panggung dengan cara pikir seperti itu. Itu menakutkan dan sekali. Itu dijadikan bahwa, itu boleh, dan itu guyonan. Oh iya. Di Amerika Serikat, isu ini lagi gede. Isu komedian jadi antar komedian tuh saling nunjuk dan saling, oh wow. Jadi di Amerika Serikat tuh ada komedian yang naik namanya. Tapi, dan kan kita tahu kan soalnya kan kanan itu lagi terang banget soalnya. Jadi ketika ada komedian menjadi sangat kanan, dia ngerasa dibenarkan karena audiensnya banyak. Tapi sebenarnya yang dia katakan itu jahat gitu. Belum tentu benar dan jahat ya. Iya gitu. Nah, gue tuh mau balik ke sini. Karena kita tahu isunya itu begitu rumit karena mengakar ke budaya kebiasaan yang bertahun-tahun nggak dibenerin. Lu tadi bilang soal menggunakan kata, gue bahkan nggak berani nyebutnya nih, the N-word. Kalau misalkan mau nyari contoh yang lebih dalam tanda kutip light walaupun masih tetap salah adalah ini. Dulu tahun 90-an orang kulit putih di Indonesia itu disebutnya albino. Bule nih. Bule disebutnya albino. Padahal bukan kan? Bukan. Dan adalah orang bule yang nerangin soal albino tuh bukan bule. Gue nonton, siapa namanya Kusendratmo tuh, Berpacu Dalam Melodi. Gue di TVRI gue nonton. Gue untuk pertama, karena waktu gue anak SD, gue nyebut albino untuk mendeskripsikan orang bule. Lalu orang bule berbahasa Indonesia ini ngomong sama Kusendratmo, jadi bintang tamunya Berpacu Dalam Melodi bule semua. Terus dia bilang, saya cuma pengen ngasih tahu, kami ini kan bukan albino. Albino itu adalah kelainan kulit dan segala macam. Gue baru tahu gara-gara orang bule ini ngomong. So, to get back to your point, bahwa ada banyak orang yang harus dikasih tahu bahwa dia salah. Ini adalah bagian dari perjuangan melawan kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang gue rasa paling ngejelimet dari yang pernah lu jalanin. Iya. Enggak, kalau misalkan jelimet bang dari dulu udah jelimet. Iya sih. Udah jelimet. Ini hanya kebetulan aja dan justru gue bilang tiap kali gue ditanya apakah akan melaporkan, apakah akan jujur ini bukan hal yang ringan yang bisa langsung gitu aja terus habis itu hanya karena gue pejuang anti kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus gue langsung kita langsung pokoknya semuanya harus ke persidangan dan seterusnya. Justru gue bilangnya kayak gini, tolong dong fokus bahwa ini tuh hanya representasi miniatur. Iya betul. Representasi miniatur dari yang dialami ratusan dan bahkan ribuan perempuan dan anak yang dimana mereka melaporkan dan kalau mereka nggak angkat itu ke media seringkali nggak ditindaklanjuti. Very true. Dan kita kan kemarin baru aja rame soal seorang juga di bidang seni yang dimana dia mengalami kekerasan seksual di rumahnya dia sendiri karena orangnya bisa masuk ke rumahnya dia laporin dan itu selama berapa lama nggak ditindaklanjuti, baru pas dia akhirnya ngomong di media akhirnya semua orang pada ribut.
bayangin kalau misalkan ini yang istilahnya gue alamin gitu kan, yang semua orang pada menyatakan bahwa itu ditujukan ke gue gitu, itu hanya representasi miniatur gitu loh. Jadi gue balik lagi, justru gue mau shedding light gitu loh, bahwa apa yang terjadi kemarin itu, yes, satu itu adalah itu kalau memang itu ditujukan kepada gue, itu salah gitu. Bahwa itu kenapa itu salah juga karena istilahnya mengkaitkan gitu kan bagian tubuh pada seseorang yang memang sedang mencalonkan dirinya sebagai pimpinan daerah gitu kan. Apa kaitannya gitu kan? Kalau memang it's a dance video gitu kan, dan dia memang dancer gitu, terus istilahnya, wah gue mau tuh dapat kalau bisa gue punya paha kayak gitu, ya kan? Beda konotasinya gitu, ya kan? Tapi dalam hal ini lebih rancu lagi karena kalau dia memang nunjukannya kepada gue, sekali lagi, itu dia bicara sebagai laki-laki, yang dimana gue sebagai perempuan. Konotasinya udah jauh lebih ini lagi gitu loh. Yang dimana itu kenapa menggunakan kata mengobjektifikasi, sehingga melihat seorang perempuan bukan sebagai manusia yang patut dihormati dan dijaga martabatnya, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang adik, sebagai seorang kakak, tapi dia ngelihatnya sebagai objek yang dimana dia bisa, oh tangannya seperti ini, oh pahanya seperti ini, oh kakinya seperti ini, oh matanya seperti ini, oh bibirnya seperti ini, daripada melihat dia sebagai seorang manusia dengan jiwa, dengan perasaan, dengan you know what I mean, dan dengan kemampuan dan kapasitas yang seharusnya dilihat kalau dari segi sebagai seorang calon pemimpin daerah, ya harusnya melihat dari segi kapasitasnya, dari segi kemampuannya, bukan dari segi tubuhnya. Ya, dan ini terjadi bergenerasi-generasi, termasuk sampai generasi muda zaman sekarang sih, nggak, dan bahkan termasuk sama perempuan, karena dari sisi laki-laki ya, setiap kali ada perdebatan di sosial media soal bagaimana laki-laki mengobjektifikasi perempuan ya, ngelihat sebagai objek, terutama objek seksual. Biasanya yang kubu laki-laki ngelawan baliknya dengan, akan lo tau sendiri cewek-cewek kalau lagi ngeliat cowok ganteng telanjang dada dibilang rahimnya anget. Apa bedanya itu? Kita juga ngerasa dilecehkan. Lo tau kan, lo kan pasti pernah denger itu kan. Walaupun menurut gue personally, rahim hangat itu dua kata lucu menurut gue. Rahim hangat tuh apa sih? Rahim hangat gitu. Aduh, rahim gue hangat deh ngeliat. Jujur gue gak ngerti sih. Gue gak pernah menggunakan kata-kata tersebut. Gue juga gak ngerti siapa tuh yang muncul dengan ide itu, aneh banget. Tapi begitu lekat di benak perempuan. Setiap kali ada cowok ganteng misalnya, Nicholas Saputra, ya Allah Nicholas Saputra lagi berenang di pantai, rahim gue anget. Tuh, apa sih maksudnya rahim anget tuh, gue juga gak ngerti. Ya tapi itu menempel pada masyarakat sampai dengan sekarang, yang artinya menyelesaikan pelecehan seksual itu gue bisa maklumi di benak lu lebih dari sekedar mengangkat-ngangkat pasal, lebih dari sekedar ini melanggar hukum, ini nggak melanggar hukum. Ini masalahnya yang ngomong ini ngeh bahwa dia sadar aja, enggak, karena dia adalah bagian dari kultur yang turun-temurun, terus dia pikir, emang nggak boleh orang gue biasanya ngomong kayak gitu. Nah ini yang... Dan itu pun keluar di dalam permintaan maaf dia. Oh ya? Yes. Oh udah minta maaf? Oh enggak ke gue, tapi di Twitternya dia. Iya. Oh ya? Gue nggak tahu itu. Katanya gitu? Ya mohon maklum, seperti itulah cara saya bicara di Twitter gitu. Kita disini maklum. Nanti kalau misalkan gue bilang kucing gembel diserang masyarakat, gue bilang maklum, ini cara saya ngomong di panggung, rame lagi, gue nggak kelar-kelar. Ya begitulah, tapi maksudnya itu salah satu kata yang dia gunakan gitu loh. Tapi gini, buat fairnya juga, supaya ini kalau kita bicara edukasi kepada masyarakat, mungkin mereka juga bisa cek full statement gue di Facebook page gue gitu. Kenapa lu pakai Facebook page ya? Masih efektif? Ya lumayan sih kalau misalkan untuk, ya karena gini Ji, ini lagi masa pandemi.
Kita ketemu sama masyarakat aja dibatasin gitu loh. Hello gitu loh. Mau nggak mau, salah satu caranya ya menggunakan media sosial. Maksud gue Anda kan di Tangsel, anak Tangsel kan mana ada yang main Facebook, Tangsel kan main Twitter. Lumayan loh, ininya penggunaan media sosial secara menyeluruh ya, bukan kita bicara Facebook doang. Itu 70-80%, lumayan tinggi. Tangsel itu masuk ini nggak sih? Bintaro, ya nggak sih? Iya, Bintaro masuk. Serpong gitu, BSD gitu kan? Yes. Gila ini Tangsel ini luar biasa, luar biasa. Sungguh ya, potensial. Tapi itu hanya 3 perumahan dari sekian banyak, dan itu kenapa ada ketimpangan sosial di situ. Gue nggak bakal masuk ke situ karena lu nggak bakal nanya, tapi nggak apa-apa, gue cuma mau jelasin aja. Ini pertanyaan gini deh. Tell me something about Tangsel I don't know. Tell you something about Tangsel you don't know. Tapi gue nggak tahu lu sebenarnya tahu apa aja. Yang gue tahu Tangsel itu tadi yang 3 gue sebut. Ya Tangsel tuh. Ya ini sebenarnya Tangsel itu 7 kecamatan, ya. Gue nih nggak tahu beneran nih. Gue beneran tahu Tangsel tuh Bintaro, BSD, Serpong. Serpong. Iya kan? Terus yang lainnya apa? Iya kan? Makanya, dan itu pun juga bukan nama-nama kecamatan, bro. Oke, jadi ada itu gue nyebut nama perumahan ya. Hanya perumahan ya. Jadi 7 kecamatan itu adalah Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong Utara, Serpong, dan Setu. Wow. Oke, nah kalau misalkan lu lihat dari 3 perumahan itu, the big developers, itu tuh istilahnya kenapa ada orang-orang yang bilang, Bu, kalau misalkan di Tangsel ini yang sebenarnya diolah dan dikelola oleh pemerintah tuh hanya ada 4 kecamatan. Karena sisanya miliknya swasta. Sampai kayak gitu loh. Jadi ketimpangan sosialnya itu nyata banget, bro, gitu. Maksudnya kelihatan bagaimana perbedaan antara yang memang di-develop sama developer sama yang di-develop oleh Pemkot. Padahal anggaran APBD-nya pun juga nggak kecil gitu loh. Kita anggarannya kemarin itu 4T. Wow. Nggak kecil is an understatement ya. Gede loh. Dan untuk upah minimumnya aja juga nggak jauh beda dari Jakarta. Oh ya? 4 something? Iya. Wow. So, berarti masalah terbesarnya di sana adalah ketimpangan? Salah satunya ketimpangan sosial. Menurut gue, karena gue kan, istilahnya gue kan sangat passionate tentang sosial. Jadi ketimpangan sosial itu berarti akses terhadap pendidikan, kesehatan. Satu, pendidikan. Bayangin di situ, ini udah mulai ngomongin teknis-teknisnya nih. Ya, tapi ini yang bikin gue penasaran memang. Ya udah, bayangin di situ kursi SD itu hanya ada 16.000. Ini yang data yang gue dapat ya, tapi ntar gue bakal cek ulang. Tapi setahu gue kursi di SD itu SD itu 16.000, sedangkan di SMP-nya sudah termasuk swasta hanya 7.000 kursi. Wow, sisanya kemana? Itu jadi tanda tanya besar gitu. Itu kan masalah Indonesia, tapi nggak sih? Indonesia gitu kan? Nah, jadi memang sebenarnya ya oke, ini konteks Indonesia, tapi dalam konteks yang kecil gitu loh. Yang kota semaju Tangsel pun, karena ada ya itu yang lo bilang, itu sebenarnya masih punya permasalahan ketimpangan sosial ya dari segi akses pada hal-hal yang sangat mendasar seperti pendidikan, kesehatan. Oke, kita Tangsel punya banyak sekali rumah sakit, tetapi itu pun juga rumah sakitnya banyak yang untuk menengah ke atas, sedangkan puskesmasnya belum tentu ada di setiap kelurahan. Dan tidak buka 24 jam. Jadi kalau bagi masyarakat yang butuh jam 3 pagi, itu mereka kesulitan karena nggak bisa dapat rujukan dari puskesmasnya. Terus kenapa nggak, ini bukan campaign mode ya, tapi kenapa nggak menurut analisa lu ya, lu kan pasti mempelajari, kendala apa yang dialami sama pemerintah setempat untuk menghilangkan kesenjangan itu? Maksud gue, kalau itu masalah yang nyata, secara statistik kita bisa lihat sama-sama, pasti kan mereka tahu. Jadi kendalanya apa sebenarnya?
Ya pasti, Nggak mungkin cuma political kalau will gue kan? ngelihat dari perspektif mereka pasti menyatakan bahwa ini kota baru 12 tahun usianya, baru 10 tahun usia pemerintahannya gitu kan. Jadi baru dalam proses pendewasaan gitu kan. Jadi dalam proses pembangunan, developing gitu loh. Ya istilahnya developing country, kalau ini developing city gitu. Oh itu jawabannya. Kalau gue Iya, nggak karena kemarin gue kritik tentang rumah sakit aja gue langsung wow, begitu ya. langsung gitu. Kita masih dalam tahap pembangunan, oke, gitu. Tapi Tangsel itu, mohon maaf nih ya, moga-moga nggak ada yang tersinggung. Tapi bukankah salah satu masalah di Tangsel yang sering banget gue denger, and I could be wrong, jangan-jangan daerah lain yang dimaksud, tapi Sampah? bukan itu yang Oh, mau gue omongin. sampah juga gede. Iya itu juga, tapi itu masalah premanisme, Oh. masalah jago-jagonya daerah gitu. Banyak juga di situ. Bahkan Dan di itu level ya. gede gitu, maksud gue di level penguasa-penguasa gitu yang saya Ya itu dengar. udah pasti bakal nyeletuk kasus. Soalnya kan keresahannya kan udah menjalar sampai kuping kami gitu. Kayak Ya, kalau kerajaan itu kayaknya jatohnya. kalau untuk yang namanya area tersebut gitu di provinsi tersebut memang itu pun juga seluruh Indonesia kayaknya udah pernah dengar gitu loh. Iya kan? Iya kan? Ya, itu ya kalau kita di bahasanya kita tuh udah menganggap bahwa ada gajah di situ gitu loh Ah, uh, uh, gajah yang itu yang diprediksi. Kalau lu nggak mau jawab, jangan jawab ya. Gue juga takut sendiri nanyanya nih. Tapi apakah orang banyak hati-hati. memprediksi gajah itu jadi masalah di situ? Iya nggak sih? Ya, kalau gue mungkin bukan menyebutnya sebagai masalah, hanya memang itu sebuah tantangan yang Kok udah diterima harus Rahayu Saraswati? dihadapi. Emang goblok gue nanyanya ya. Ya udah deh. Terus Ya, kita harus tapi lebih diplomatis ya. iya, saya paham. Bangun pertemanan daripada permusuhan kan? Ya, istilahnya ya kita menyadarilah bahwa mungkin dari perspektif pihak tertentu sebagai pembangun dan pemrakarsa dari kota itu gitu kan ya Iya. kita menghormatilah. Tapi dari para pelaku yang lagi berkampanye, optimis emang mau ada pilkada Desember? Aduh, Ji, kalau menurut gue sih, gue jujur aja kalau misalkan ini kita bukan maraton. Biasanya kan kita kalau pemilu itu kan maraton ya, Ji ya. Ini kita cuma ada waktu 2,5 bulan dan itu pun juga kita dibatasi setiap pertemuan itu hanya 50 orang maksimal. Lu bayangin aja pemilihnya ada 1 gitu ya? juta, 1 juta lebih. Iya. Terus kita hanya bisa ketemu setiap pertemuan 50 orang yang udah pasti. Gue takutnya gue nih money politik nih yang bakal bermain. Iya juga ya. Kalau ini dipaksain dan mau menang ya jatuhnya kayak gitu ya. Iya. Walaupun to be Wow. fair tanpa ada ini pun juga mungkin itu pun juga masih berlaku, Iya Ji. jelas. Kita realistis aja gitu Iya. kan. Tapi kan Buat kalau kita yang idealis gitu ya. maksud gue Kita kan tapi juga kan kalau tahu. nggak ada pandemi ada jalan-jalan lain yang mereka bisa lakukan. Kalau lagi Yes. pandemi gini kan jadi satu-satunya Yes. jalan yang Dan gini Ji, juga gue kayaknya udah mulai mendengar gitu loh bahwa dari sisi masyarakatnya pun yang mungkinnya tadinya nggak akan terlalu terlena gitu ya, nggak akan terlalu terbawa dengan itu. Bahkan ya istilahnya mereka bilang bahwa ya realitanya kita semua lagi kesulitan secara ekonomi. Iya, karena pandemi ini Jadi lagi-lagi. ya, jadi mereka juga ada yang bilang istilahnya bahwa ya help us help you gitu kan. Ya, tapi akan jalan menurut lo, nggak diundur nih? Nggak, gue setahu gue dari yang gue lihat kemungkinannya, walaupun ada kemungkinan, masih ada kemungkinan, you never say never gitu kan, tapi dari yang gue lihat sih mungkin secara keras kepalanya orang Indonesia kadang-kadang masih sesuai dengan jadwal sih. Ya. Bahkan gue I can relate to that, kan gue rencananya mau bikin show nih 20 Desember. Gue baru aja ngeliat tuh yang namanya postingan lo tentang itu. itu. Sebenarnya gue juga nggak
gue selalu ditanya kan orang kan, ini pasti nggak nih lu bikin show di Istora? Gue bilang, Ya, nggak kalau bisa pandemi bilang. gini pasti apa sih, kagak ada yang bisa dipastiin. Gue bilang kalau emang tidak dimungkinkan ya gue nggak akan mungkin maksa lah, udah gila kali lu ngapain gitu. Nggak, dan gini loh Ji, maksudnya dari yang gue lihat aja, bahkan waktu zaman PSBB masih berlaku ya di beberapa tempat, tapi ada wilayah-wilayah yang seolah-olah tuh COVID nggak ada, it doesn't exist. Ada bener. Ada gitu bener. loh, Ada satu iya pulau, kan? nggak ada satupun yang pakai masker satu pulau. Kalau lu pakai masker sendirian dianggap aneh di pulau tersebut. Dan apa namanya ya mohon maaf di Tangsel pun juga gue akhirnya harus keliling. Kalau gue ketemu sama warga, itu gue keliling gue bawa box masker. Karena biasanya banyak dari mereka yang ketinggalan, ini gitu. Dan gini Ji, aduh itu luar biasa. Kalau kita ketemu sama masyarakat tuh kan biasanya pasti mereka mau jabat tangan, terus mereka mau foto. Gue bilang mohon jaga jarak, dibilang gue yang sombong. Gue cuman kayak begini dibilangnya gue yang sombong. Padahal kita ngikutin protokol kesehatan gitu kan. Giliran merekanya udah selfie-selfian, udah langsung gue udah dipeluk aja gitu kan. Orang-orang gue yang stres gitu kan istilahnya. Aduh gimana ini, terus gue udah ngejelasin padahal gitu ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa mendekat karena anak saya sangat rentan. Jadi saya harus hati-hati untuk memastikan saya tidak membawa. Itu kan. Tapi itu pun udah gue jelasin, Ji, tetap aja itu fotonya udah pokoknya gitu kan. Asli. Gue bisa ngebayangin rumitnya sih. Gue juga kalau diajak foto kan gak copot masker. Gue bilang, kalau lu mau naikin di sosmed sih sebaiknya kita semua pakai masker. Jadi gue kasih tekanan sosial aja sama dia. Tapi kan kadang-kadang warga gak bisa digituin ya. Nggak bisa, Bo. Gue bilang, Bu, kita mohon maaf ya, nanti ya gue sekarang harus ngomong kayak gini. Kalau misalkan kita tidak pakai masker, nanti Bawaslu yang akan memberikan peringatan kepada saya. Bagus, buang body ke mereka aja udah bener tuh. Gue langsung, nanti kita akan diberikan peringatan gitu kan. Jadi kalau misalkan mau posting apa-apa, tolong pakai. Tapi tetap aja deh yang, Bu, tolong dong dibuka sedikit supaya kita benar lihat bahwa itu beneran ibu. Jangan-jangan ini bukan ibu gitu kan. Susah, Ji. Sarah, barusan gue ngeliat jam, kejadian juga nih sejam kita bikin beginian. Panjang banget. Kan gue udah bilang sama lu. Lu mau ngomong apa aja kalau misalkan ini udah beneran sejam. Ya gini. Terakhir kali kita 40 berapa menit itu face other. Iya, ini kita sudahi dulu sampai sini. Lu mau harus ngedit. Iya, enggak, ini mau gue stop di sini. Udah nggak apa-apa, orang gue rencana 30 menit jadi sejam. Tapi sebenarnya sih semua yang ingin gue tanyain keluar. Gue cuman khawatir kalau gue biarkan diri gue, pertanyaan gue nggak berhenti-berhenti, terus kita nggak selesai ngobrol. Jadi terima kasih Sarah udah mau diajak ngobrol sampai jam sebegini. Karena sudah malam juga, koneksi gue juga makin gila. Makin malam, jadi kita tutup sampai di sini. Sukses sama perjuangannya. Orang-orang kalau mau nyari informasi soal lu kemana, Sarah? Nah, ngeheng lagi gue. Mereka bisa ngikutin. Ya, silakan. Tadi lu ngeheng. Ya, sekarang nggak apa-apa. Ya, silakan. Oke, ya untungnya kan ini di-record, jadi mudah-mudahan lo tinggal sortir aja sendiri. Kalau untuk ngikutin gue bisa di Instagram @sahabat_Rahayu_Saraswati. Untuk ke semua kegiatan gue, untuk gue nya sendiri, atau di Facebook juga bisa, Facebook page-nya Rahayu Saraswati D. Joyo Hadikusumo. Full. Oke. Ya pokoknya cari aja Rahayu Saraswati, ada. Oke. Baiklah kalau gitu. Sarah, terima kasih banyak. Selamat beristirahat dan sukses terus untuk perjuangannya. Salam untuk semuanya ya. Thank you. Salam. Bye. Bye.